Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini hari Sabtu, yaitu tanggal 12 November ya. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa ketemu lagi sama Kak Vicky. Nah, untuk pekan ini, karena kita sesuai jadwalnya di pekan kedua, maka yang akan kita pelajari adalah akhlak dan adab adik-adik rahimakumullah. Ya, dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebagaimana yang sudah biasa adik-adik rahimakumullah, Kak Vicky sudah membagikan gambar ya. Nah, kalian bisa menjadikan gambar yang ada di Google Meet ya, atau di share screen itu sebagai acuan belajar kalian. Kalian bisa mencatat ya. Nanti PDF-nya juga Kak Vicky kasih. Nah, hari ini kita masuk pertemuan pertama adik-adik rahimakumullah, yaitu pembahasan muqaddimah belajar akhlak dan adab dari sebuah kitab yang sangat terkenal. Kitab yang dikarang oleh ulama yang terkenal juga, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Al-Adabul Mufrad itu adik-adik isinya adalah kumpulan hadis-hadis Nabi yang ditulis oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Bukunya sangat tebal sekali, tetapi insya Allah nanti Kak Vicky akan pilih-pilihkan hadis untuk kalian agar kita bisa belajar dengan mudah insya Allah. Nah, adik-adik rahimakumullah, seperti biasa Kak Vicky ya akan mengingatkan tentang adab belajar. Yang pertama, adab belajarnya ikhlas karena Allah, biar dapat pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, mencatat, menghafal dan memahami pelajaran adik-adik. Yang ketiga, aktif dalam belajar. Yang keempat, menaati perintah guru selama itu di atas kebaikan. Yang kelima, menjaga sopan santun dalam belajar, seperti duduk yang baik dan lain-lain. Walaupun kajian kita online adik-adik rahimakumullah, kalian harus tetap menjaga adab ya. Jangan sampai ngajinya sambil apa? Sambil makan, sambil main sama adik, atau main sama temennya yang satu layar ya, atau mainin emoji yang ada di Google Meet. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, baik, kita akan membahas halaman yang berikutnya. Nah, adik-adik yang soleh dan solehah, alhamdulillah ya, kita bisa belajar bersama lagi. Kali ini adik-adik kita akan mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membahas tentang akhlak dan adab. Hadis-hadis ini Kak Vicky pilih dari buku yang berjudul Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Buku ini bagus banget adik-adik ya. Dan juga buku ini Allah Ta'ala berkahi. Kenapa tuh Kak Vicky? Kok bisa buku Al-Adabul Mufrad karangannya Imam Bukhari diberkahi oleh Allah?
Karena adik-adik rahimakumullah, Allah menjadikan buku ini banyak dipelajari oleh kaum muslimin di seluruh negeri, dan buku ini dipelajari oleh mereka dari masa ke masa. Masya Allah ya. Dari semenjak Imam Bukhari menyusun buku ini, lalu dijadikan buku, hingga zaman kita sekarang adik-adik rahimakumullah, banyak sekali orang-orang yang sudah merasakan manfaatnya. Dan orang-orang banyak yang mengenal kalau buku Al-Adabul Mufrad itu karangan Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nah adik-adik rahimakumullah, sebelum kita mempelajari buku ini, Kak Vicky ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang pentingnya akhlak dan adab yang mulia di dalam agama Islam. Karena penting adik-adik ya. Pasti kalian akan bertanya-tanya, Kak Vicky, kenapa sih kita harus belajar akhlak? Kenapa sih kita harus belajar adab yang mulia? Kenapa sih materi kita kok tentang akhlak, tentang adab, emangnya penting? Nah, itulah yang akan kita bahas ya. Nah, adik-adik rahimakumullah yang soleh dan solehah, akhlak dan adab yang mulia sangat penting untuk dipelajari dan diamalkan oleh setiap muslim. Oleh karena itu, Allah dan Nabi Muhammad sering banget membahas tentang akhlak dan adab yang mulia, baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Ya, Allah dan Nabi Muhammad juga sering memuji setiap muslim yang memiliki akhlak dan adab yang mulia. Nah, sebelum kita menyimak ayat-ayat dan hadis-hadis yang memuji akhlak dan adab yang mulia adik-adik, Kak Vicky mengingatkan bahwa pelajaran akhlak, pelajaran adab yang mulia itu bukan pelajaran hafalan. Bukan adik-adik. Tapi ya, akhlak dan adab itu harus kita amalkan. Sebagaimana kita sholat ya, ketika umi dan abi kalian atau guru-guru kalian atau ustadz-ustadz kalian di rumah, di sekolah atau di tempat-tempat pengajian, di TPA gitu misalkan adik-adik ngajarin sholat, itu bukan hanya sebatas hafalan, tapi harus dikerjakan ya. Ilmu itu ibaratnya sebuah pohon adik-adik ya. Kalian pasti semua pernah lihat pohon kan ya. Ada batangnya, ada daunnya lebat. Nah, amalnya adalah buahnya. Misalkan nih, ada pohon rambutan, buahnya rambutan. Yang paling enak itu kira-kira makan daunnya atau buahnya adik-adik? Kalau kalian lihat pohon rambutan nih, yang kalian makan itu daunnya atau buahnya? Yang enak di mulut kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau kalian lihat ada pohon rambutan atau pohon jeruk, ya, yang dimakan itu daunnya atau buahnya? Rania, silakan Rania. Mau jawab? Buahnya ya, betul. Masa kita makan daunnya? Buat apa Kak Vicky kita makan daun jeruk? Buat apa kita makan daun rambutan? Emangnya kita kita kambing? Nah itu adik-adik ya. Jadi kalau nanti Kak Vicky sebutkan ayat-ayat dari Al-Quran, hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya sekedar dicatat atau dihafalkan, tetapi harus diamalkan, ya.
Begitu. Karena yang kita pelajari akhlak dan adab ini adalah ilmu praktek atau ilmu yang harus diamalkan. Begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, berikutnya adik-adik mohon diperhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qalam ayat 4 halaman 564. Ayo yang bawa Al-Qur'an, yang ada Al-Qur'an coba dibuka Al-Qur'annya halaman 564. Nanti siapa yang bisa buka, nanti Kak Vicky boleh baca Al-Qur'annya, boleh baca ayatnya. Siapa ayo yang bisa buka Al-Qur'annya halaman 564. Nama suratnya surat Al-Qalam, ayatnya ayat 4. Siapa yang sudah? Kak Vicky hitung sampai 5 ya. 1 2 3 4. Siapa yang udah buka? Yang udah buka? Ada nggak? Siapa akun Ara namanya? Ara Rizki. Silakan. Siapa namanya? Sebutin namanya siapa? Iya, silakan coba adik dibaca ayatnya, ayat 4. Masya Allah, bacaan Al-Qur'annya bagus banget. Alhamdulillah, jazakillahu khairan ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman adik-adik, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya kamu wahai Muhammad, berarti nabi kita nih adik-adik, benar-benar berbudi pekerti atau memiliki akhlak yang agung, akhlak yang santun, akhlak yang baik dan mulia adik-adik rahimakumullah. Nah, adik-adik yang saleh dan salihah, pada ayat ini Allah memuji Nabi Muhammad yang memiliki akhlak yang mulia. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala suka dengan hambanya yang berakhlak mulia. Allah cinta kepada hambanya yang berakhlak mulia. Allah senang kepada hambanya yang berakhlak mulia. Nah, gitu adik-adik rahimakumullah. Buktinya Allah memuji akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Kak Vicky ulangi lagi nih, di surat Al-Qalam ayat 4 di halaman 564. Nah, gitu adik-adik rahimakumullah. Nah, berikutnya adik-adik yang Kak Vicky sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mau baca hadisnya? Ayo angkat tangan dan sebutkan namanya. Ada yang mau baca hadisnya nggak adik-adik? Hadisnya ada tuh di share screen di Google Meet. Ya, silakan. Rania. Nggak jadi. Kenapa nak? Kok nggak jadi? Siapa lagi yang mau baca? Iya, Ara silakan. Ara lagi deh. Coba dibaca hadisnya. Hadis yang pertama dulu ya. Dibaca Arabnya dan juga dibaca artinya. Coba.
Iya, ini sebenarnya adik-adik ada yang kurang ya lafalnya, cuma nggak apa-apa. Artinya apa? Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Iya, masya Allah. Jazakillahu khairan ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adik-adik yang saleh dan salihah, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Jadi gini adik-adik rahimakumullah, keadaan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada orang-orang Quraisy di kota Mekah, itu sebenarnya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik, walaupun mereka kafir atau walaupun mereka musyrik adik-adik rahimakumullah, tetap mereka itu punya sebagian akhlak-akhlak yang baik. Contohnya apa? Contohnya memuliakan tamu, ya, setia kawan, ya, dan lain-lain. Ya, mereka punya tuh suka membantu orang, misalkan seperti memberi makan, memberi minum jamaah haji, ya. Mereka punya akhlak yang baik. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak baik mereka. Nah, berikutnya nih, siapa yang mau membaca hadis yang kedua? Ayo, siapa yang mau baca? Rania, silakan. Ayo tadi udah angkat tangan, sekarang harus berani. Coba Rania, dibaca nak. Yang suaranya yang kencang. Akhlaqon. Ulangi lagi. Akhlaqon. Iya, artinya apa? Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Jazakillahu khairan. Adik-adik rahimakumullah, pada hadis yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khiyarukum ahsanukum akhlaqon. Sebaik-baik kalian ini siapa adik-adik? Kata para ulama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad, yaitu orang-orang Islam, yaitu orang-orang yang mengamalkan agama Islam secara menyeluruh. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Nah, adik-adik rahimakumullah, kalau kita ingin menjadi orang yang terbaik di sisi Allah dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di antara yang harus kita miliki sifatnya adalah memiliki akhlak yang baik. Gitu adik-adik rahimakumullah. Dan di hadis yang lain juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Jadi banyak adik-adik kalau ingin menjadi orang-orang yang terbaik, enggak mesti jadi presiden, enggak mesti jadi panglima tentara, enggak mesti jadi orang kaya, enggak mesti jadi YouTuber. Enggak mesti adik-adik. Untuk menjadi orang yang terbaik, kita cukup dengan berakhlak mulia. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda. Nah, siapa lagi nih yang mau baca hadisnya? Ayo, Ara lagi. Coba Ara dibaca.
Nah, Kak Vicky benerin ya. Kamu ikuti ya. Asqalu syai'in fil mizani khuluqun hasanun. Ahsanti, Masya Allah. Sekarang Ara coba baca artinya. Amalan yang paling berat ditimbangnya di akhirat nanti adalah akhlak yang mulia. Nah, adik-adik rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, asqalu syai'in fil mizani khuluqun hasanun. Amalan yang paling berat timbangannya di hari akhirat nanti adalah akhlak yang mulia. Masya Allah, Masya Allah. Adik-adik rahimakumullah, ya, ada sebuah hadis yang menceritakan tentang akhlak yang mulia. Dikisahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada zaman dahulu ada seorang perempuan yang suka berbuat dosa, adik-adik. Dosanya sangat besar, ya, sehingga disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, dosa tersebut membuat Allah marah, membuat Allah murka, adik-adik. Dan orang yang tidak bertaubat atas dosa tersebut akan diancam oleh Allah untuk tinggal di neraka lama sekali, untuk disiksa di dalamnya. Nah, perempuan ini, adik-adik, tiba-tiba berada di suatu tempat yang gersang. Lalu dia haus, adik-adik. Ketika dia merasa kehausan, dia melihat ada sumur. Sumurnya dalam banget. Dia karena haus, adik-adik rahimakumullah, perempuan ini, coba kalian bayangin, perempuan turun ke sumur, sumurnya dalam, mau minum, karena di dalam sumurnya itu ada airnya, adik-adik. Udah dia turun ke sumur dengan susah payah, dia minum, glek glek glek. Udah tuh dia tuh merasa kenyang, dahaganya, tenggorokannya sudah basah, tadinya kering. Terus dia manjat lagi ke atas. Aduh, susah payah manjat lagi, adik-adik. Pas sampai di atas, adik-adik, dia melihat seekor anjing. Ada seekor guguk yang sedang kehausan, adik-adik. Saking hausnya guguk ini sampai lidahnya menjilat-jilat tanah. Subhanallah. Si perempuan yang tadi melihat guguk itu kasihan, adik-adik. Ih, kasihan ya guguknya. Pasti dia haus. Akhirnya, adik-adik, si perempuan ini copot sepatunya dicopot, adik-adik, sebelah, terus digigit pakai mulutnya, dia turun ke bawah sumur lagi, terus diambil airnya pakai sepatunya, digigit lagi sepatunya biar airnya nggak tumpah. Terus dia naik lagi ke atas sumur, susah payah. Terus dia kasih guguk itu minum. Karena dia kasihan sama guguk tersebut. Dan dia melakukan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus apa kata Rasulullah, adik-adik? Perempuan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Padahal tadi Kak Vicky udah sebutin bahwa perempuan tadi suka berbuat dosa yang dosanya sangat besar, yang Allah sampai marah, yang Allah ancam dosa tersebut untuk orang itu masuk ke neraka. Tapi karena akhlak yang baik, akhlak kepada siapa nih, adik-adik nih?
Akhlak kepada guguk, kepada binatang. Masya Allah, binatang yang kalau kita dijilat najis itu loh adik-adik ya. Kemarin kita udah belajar tentang toharoh. Kalau kita dijilat anjing, kita harus cuci tangan kita 7 kali. Yang satunya pakai tanah. Subhanallah. Karena akhlak baik kepada binatang, dosa-dosanya perempuan ini diampuni oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada sebaliknya, ada adik-adik sekalian rahimakumullah. Tadi akhlak yang mulia, sekarang kisah akhlak yang buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diadukan oleh seseorang, adik-adik. Wahai Rasulullah, bagaimana menurut Anda, bagaimana menurut kamu wahai Rasulullah, jika ada perempuan, dia rajin sodaqoh, dia rajin sholat malam, mungkin dia juga rajin baca Quran, rajin beribadah, tapi dia punya kucing, dikurung kucingnya, nggak dikasih makan sampai meninggal. Kata Rasulullah, dia nanti masuk neraka, adik-adik. Masya Allah, perbandingannya jauh sekali adik-adik ya. Kalau ada tadi perempuan yang suka berbuat dosa karena akhlak yang baik sama guguk, ya, dia diampuni dosa-dosanya, dia masuk surga. Sedangkan perempuan yang tadi disebutkan di hadis yang lain adik-adik, diceritai yang lain, dia rajin ibadah, tapi dia menyiksa kucing sampai kucing meongnya meninggal, mati adik-adik rahimakumullah. Amalannya Allah hapuskan. Ya. Amalannya Allah nggak terima. Dan Allah masukkan dia ke dalam apa? Neraka. Nah, ini adik-adik pelajarannya adalah kita selain harus banyak beramal soleh, jangan sampai ketika kita udah rajin ibadah, rajin beramal soleh, tapi akhlak kita jelek, ya. Jangan sampai tuh adik-adik ya, kita berlindung dari akhlak yang buruk ya. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak, kata Rasulullah. Aku berlindung kepadamu wahai Allah dari akhlak yang buruk, ya. Nah, berikutnya adik-adik rahimakumullah, dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah kita baca sama-sama barusan, ada pelajaran penting yang harus kita ketahui, ya. Yaitu yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, perhatikan adik-adik ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh terbaik dalam akhlak dan adab yang mulia. Kalau kalian ingin memiliki akhlak dan adab yang mulia, maka harus mencontoh siapa? Mencontoh ayah, mencontoh ibu, mencontoh ustadz. Contoh siapa adik-adik? Mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Begitu adik-adik. Yang kedua, di antara tujuan Allah mengutus Nabi Muhammad adalah menyempurnakan akhlak, ya, menyempurnakan hak tabiat atau perbuatan-perbuatan baik yang sudah berlaku di masyarakat, ya. Ada akhlak yang baik nih masih kurang, misalkan akhlak baiknya 70%, Rasulullah tambahkan menjadi 100%. Ada akhlak yang tadinya 50%, Rasulullah tambahkan menjadi 50% jadi 100%. Begitu kasarnya adik-adik rahimakumullah. Lalu yang ketiga pelajarannya adalah
untuk menjadi manusia terbaik dan memiliki amalan yang luar biasa, maka kita harus memiliki akhlak yang mulia. Ya, gitu adik-adik rahimakumullah ya. Nah, adik-adik, berikutnya ada seorang ulama yang biasa dipanggilnya dengan Imam Ibnul Qayyim. Namanya siapa? Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnul Qayyim ini ulama hebat adik-adik. Masya Allah ya, ulama yang sangat hebat sekali. Nah, beliau berkata, akhlak atau adab Islam itu terbagi menjadi 3 adik-adik. Yang pertama, akhlak atau adab kepada Allah. Nah, adik-adik rahimakumullah, akhlak dan adab kepada Allah itu contohnya adalah seperti kita senantiasa mentauhidkan Allah. Kita nggak berbuat syirik kepada Allah, selalu bertakwa kepada Allah dengan cara menjaga perintah-perintahnya. Kita disuruh sholat, ya misalkan dipanggil sama uminya, ya, Ara, ayo sholat asar, langsung sholat, ya gitu adik-adik ya. Karena apa? Karena dia mengagungkan Allah, karena dia berakhlak baik, beradab baik kepada Allah. Lalu apalagi menjalankan perintah Allah seperti berpuasa di bulan Ramadan. Orang-orang yang gak puasa secara sengaja adik-adik di bulan Ramadan, itu berarti dia tidak memiliki akhlak yang baik kepada Allah. Ya, perintah Allah nggak dia jalanin. Terus orang-orang yang suka berkata kasar, orang-orang yang suka marahin umi abinya. Siapa yang suka marahin umi abinya nih? Mudah-mudahan nggak ada ya. Itu sama saja dia tidak apa? Tidak berakhlak mulia kepada Allah. Ya, begitu adik-adik. Lalu yang kedua, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, akhlak atau adab kepada Nabi Muhammad. Nih, contoh akhlak baik atau adab baik kepada Nabi Muhammad adalah menjadikan Nabi Muhammad sebagai contoh kehidupan. Mau tidur, Rasulullah gimana ya kalau Rasulullah tidur ya? Oh, Rasulullah kalau tidur menghadap ke kanan. Oh, Rasulullah kalau bobo baca ayat kursi, baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq dan surat An-Nas 3 kali. Oh, Rasulullah kalau masuk kamar mandi bagaimana ya? Rasulullah kalau sholat gimana ya caranya ya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Nah, inilah akhlak dan adab kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu adik-adik rahimakumullah. Nah, yang ketiga, akhlak atau adab kepada sesama makhluk. Kepada sesama makhluk itu contohnya adab kepada manusia, sesama manusia adik-adik. Adab kepada hewan, adab kepada tumbuhan. Nih contohnya nih, adab kepada manusia. Adab yang paling harus kita jaga adalah adab kepada kedua orang tua. Ya, kita sebagai anak-anak yang soleh dan solehah harus berbakti kepada ayah dan ibu, kepada umi dan abi. Lalu akhlak baik kepada binatang. Nggak boleh menyakiti binatang adik-adik. Apalagi menyakiti binatang itu secara sengaja. Nggak boleh. Ada semut lagi lewat, lagi sendirian cari makan, tiba-tiba ditepok.
tiba-tiba dipencet semutnya, mejret deh. Ya Allah, kasihan banget semutnya itu adik-adik rahimakumullah. Ada kucing lagi lewat, lagi jalan, tiba-tiba dikagetin. Wow, sampai kucingnya lompat, lari ketakutan. Nggak boleh adik-adik. Ada anjing lagi lewat, ada guguk lagi lewat, kita timpuk pakai batu, subhanallah, nggak boleh adik-adik. Lagi jalan pulang sekolah, di jalanan tangannya iseng. Ngapain tuh Kak Vicky? Nyabut-nyabutin daun, nyabut-nyabutin rumput, nyabut-nyabutin bunga pekarangan orang. Nggak boleh adik-adik ya. Itu adab kepada tumbuhan. Lagi pulang sekolah nih, jalan dari sekolah ke rumah, ada pohon, ada tumbuhan, daunannya dicopotin, dicabutin. Nggak boleh adik-adik ya. Ada bunga baru tumbuh di pinggir jalan, diinjak, nggak boleh adik-adik ya. Itu namanya tidak memiliki akhlak yang baik kepada sesama makhluk ya. Jadi adik-adik rahimakumullah, kita mempelajari akhlak dan adab agar bisa mempraktekannya kepada siapa? Kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada sesama makhluk Allah. Ini Kak Vicky ulangi. Kita nanti belajar akhlak dan adab agar bisa dipraktekkan kepada siapa? Kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada sesama makhluk. Jadi bukan hanya hafalan, tulisan, misalkan adab makan. Adab makan baca bismillah pakai tangan kanan. Cuma tahu itu doang, tapi enggak dipraktekin. Ketika makan aja. Enggak dipikir dulu pakai tangan kanan apa pakai tangan kiri. Makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Padahal udah belajar juga kalau makan pakai tangan kiri itu menyerupai dengan apa? Ada yang tahu enggak? Kalau makan pakai tangan kiri menyerupai dengan apa adik-adik? Nah, bagus sekali, ahsanta, dengan setan. Emang kalian mau jadi temannya setan? Ih, nggak mau. Nanti sama setan diajak masuk neraka. Iya, adik-adik rahimakumullah. Jadi harus kita praktekkan. Nah, adik-adik rahimakumullah, untuk pertemuan perdana ini kita cukupkan dulu ya, karena waktunya sudah 16.40 ya. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya enggak? Silahkan. Kalau ada yang ingin bertanya, angkat tangannya dan sebut namanya. Pelajaran kita ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Alhamdulillah deh kalau nggak ada yang mau nanya. Nah, di akhir majelis kita ini Kak Vicky mau ngajarin doa. Kalian ikuti ya. Silakan dibuka mikrofonnya ya. Kak Vicky baca, kalian ulangi. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Sekali lagi ya. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin
khuluqi. Ya, nah itu doa memohon akhlak yang baik adik-adik rahimakumullah, ya. Nah, doa satu lagi nih, Kak Vicky bacakan, kalian ulangi ya. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Kita ulangi lagi. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq. Amin. Masya Allah, adik-adik rahimakumullah. Nah, sampai deh kita di akhir penghujung kajian kita. Yuk kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.